Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdillah, SE MSI sebagai dosen penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Ida Syafrida, SE MSI sebagai dosen penguji 2 dan dosen pembimbing 1. Perkenalkan, saya Nana Faiz Hanifah dari KPS 8B, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aset Under Management Jakarta Islamic Index dan BI 7-Day Report Rate terhadap kinerja manajer investasi syariah di Indonesia dengan metode Jensen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal singkat. Salah satu instrumen di pasar modal bagi masyarakat pemodal yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keahlian untuk menghitung tingkat risiko investasi adalah reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pemodal dan diharapkan meningkatkan peran pemodal untuk berinvestasi di pasar modal. Reksadana merupakan dana bersama antara para pemodal yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Kehadiran reksadana konvensional tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat pemodal untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka, pada tanggal 3 Juli tahun 1997, reksadana syariah pertama kali diluncurkan oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 22 November tahun 2012, Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan. Lembaga independen ini mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember tahun 2012 yang menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan. Adanya OJK menjadi tonggak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sejak beroperasinya OJK, banyak peraturan OJK yang diterbitkan yang menjadi landasan hukum bagi produk-produk dan tata pelaksana pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Pertama, teori Rudianto tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi seorang calon investor adalah mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajer investasi atau reksadana tertentu melalui tingkat aset under management. Besarnya aset under management tidak selalu berarti bahwa kinerja manajer investasi tersebut baik. Bisa menjadi hasil dari kegiatan pemasaran yang direncanakan dan dieksekusi dengan baik sehingga masyarakat mempercayai dananya. Kedua, teori Sekar tahun 2020 menyatakan bahwa besaran NAB menjadi salah satu pertimbangan dalam mengukur tingkat kemampuan manajer investasi syariah. Umumnya, investor menganggap bahwa reksadana yang memiliki tingkat NAB yang tinggi memiliki kinerja manajer investasi yang lebih baik daripada reksadana yang memiliki tingkat NAB yang rendah. Teori Tanda Lilin tahun 2017 menyatakan bahwa indeks Jensen ini berfokus terhadap tingkat kemampuan manajer investasi yang dapat mengalahkan tingkat kinerja pasar. Pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2015 sampai 2019, rata-rata tingkat aset under management mengalami penurunan secara signifikan yang diiringi oleh penurunan dari indeks Jensen. Hal ini sangat bertentangan dengan teori Rudianto yang menyatakan bahwa besarnya AUM tidak mempengaruhi kinerja manajer investasi. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti apakah adanya pengaruh aset under management Jakarta Islamic Index sebagai return market dan BI 7-Day Report Rate sebagai risk-free rate
terhadap kinerja manajer investasi di Indonesia dengan metode Jensen. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang sebagai bahan acuan dari penelitian saat ini adalah pertama, penelitian dari Putri dan Worokinasi pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dengan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Yang kedua, penelitian dari Wulandari tahun 2011 yang berjudul Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah di Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, penelitian dari Wardani tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh JI, Inflasi, dan Kemampuan Manajer Investasi Terhadap Kinerja Reksadana Saham Syariah. Yang keempat, penelitian dari Trivanto, Najmuddin, dan Sulistiandari tahun 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, IHSG, Indeks Bursa Asing, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap tingkat pengembalian reksadana saham di Indonesia. Yang kelima, penelitian dari Rahman tahun 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh JI, Nilai Tukar Rupiah, dan Inflasi terhadap kinerja reksadana syariah periode tahun 2013 sampai 2017. Yang keenam, penelitian dari Askia tahun 2017 yang berjudul Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap NAB reksadana campuran syariah. Dan yang terakhir, penelitian dari Naufalianti tahun 2014 yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan secara parsial maupun secara simultan antara variabel-variabel independen, yaitu Asset Under Management, Jakarta Islamic Index, dan BI 7-day Repo Rate terhadap variabel dependen, yaitu kinerja manajer investasi. H1 menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara parsial aset under management terhadap kinerja manajer investasi. H2 menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara parsial Jakarta Islamic Index terhadap kinerja manajer investasi. H3 menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara parsial BI 7-day Repo Rate terhadap kinerja manajer investasi. Dan yang terakhir, H4 menunjukkan bahwa adanya hubungan secara simultan antara Asset Under Management, Jakarta Islamic Index, BI 7-day Repo Rate terhadap kinerja manajer investasi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan adalah PT Dana Reksa Investment Management dengan produk Dana Reksa Syariah Saham. Metode pengambilan sampel adalah pertama Dana Reksa Syariah Saham, yaitu sampel NAB harian yang dikelompokkan per bulan selama 5 tahun. Selanjutnya, ada metode analisa data, yaitu pertama tahapan pengolahan dan analisis data penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari nilai aktiva bersih reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham yang terpilih adalah Dana Reksa Syariah Saham dari PT Dana Reksa Investment Management yang mulai beroperasi pada tanggal 18 September tahun 2014. Berdasarkan reksadana syariah saham yang terpilih merupakan perusahaan perseroan badan usaha milik negara yang terdaftar aktif di Bursa Efek serta memiliki tingkat NAB yang tinggi daripada reksadana syariah saham BUMN lainnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif dari variabel Asset Under Management atau AUM. AUM adalah total nilai pasar dari investasi yang dikelola oleh seseorang atau entitas atas nama perusahaan. Manajemen perusahaan akan memantau AUM karena berkaitan dengan strategi investasi dan aliran produk investor dalam menentukan kekuatan perusahaan. Perusahaan investasi juga menggunakan AUM sebagai alat pemasaran untuk menarik investor baru. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015 sampai 2018, Dana Reksa Syariah Saham mengalami penurunan nilai rata-rata AUM secara signifikan.
Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali nilai AUM sebesar 155,97. Nilai rata-rata AUM tertinggi pada tahun 2015 sebesar 372,07 dan nilai rata-rata AUM terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 140,48. Ya, saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif variabel Jakarta Islamic Index atau JI. JI adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal syariah pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JI hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tujuan pembentukan JI adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi saham syariah. JI juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham syariah di Indonesia. JI juga menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai JI tertinggi selama periode penelitian terjadi pada tahun 2017 sebesar 729,72 dan rata-rata nilai JII yang terendah terjadi pada tahun 2015 yang sebesar 645,20. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif variabel BI 7-day repo rate. BI 7-day repo rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur setiap bulannya. Setelah ditetapkan, BI 7-day repo rate diumumkan ke publik sebagai referensi suku bunga acuan kredit. Oleh sebab itu, BI 7-day repo rate sangat mempengaruhi suku bunga dari bank atau perusahaan-perusahaan untuk transaksi kredit. Selain itu, BI 7-day repo rate juga mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan BI 7-day repo rate, yaitu inflasi, makroekonomi, kebijakan moneter yang akan datang, serta faktor ekonomi lainnya. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat nilai rata-rata BI 7-day repo rate tertinggi pada tahun 2015, yaitu sebesar 7,53%. Sedangkan nilai rata-rata terendah BI 7-day repo rate terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,59%. Ya, saya akan mempresentasikan hasil analisis deskriptif variabel kinerja manajer investasi syariah. Setelah memiliki jenis reksadana syariah, langkah selanjutnya bagi seorang investor adalah memilih produk reksadana syariah yang memiliki kinerja terbaik. Dalam mengevaluasi produk reksadana syariah dari sisi kinerja portofolio aset dalam menghasilkan return dan resiko, terdapat 3 model yang dapat digunakan. Salah satunya adalah Jensen Ratio. Nilai Jensen merupakan nilai yang memperhitungkan antara selisih return yang disetahunkan dari portofolio reksadana syariah dengan return aset bebas resiko. Pada umumnya, aset bebas resiko yang digunakan adalah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7-day repo rate. Semakin tinggi nilai Jensen, maka kinerja dari suatu manajer investasi syariah menunjukkan semakin baik. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai Jensen Ratio menunjukkan penurunan kinerja manajer investasi syariah pada dana reksa syariah saham. Nilai rata-rata Jensen Ratio dana reksa syariah saham tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar minus 0,74%. Sedangkan nilai rata-rata terendah Jensen Ratio dana reksa syariah saham pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 1,39%. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini. Pada uji normalitas menunjukkan data plotting atau titik-titik mengikuti garis diagonal dan dinyatakan bahwa data-data berdistribusi normal. Pada uji multikolenialitas menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan tidak ada gejala multikolenialitas. Hal ini dikarenakan nilai tolerance lebih besar 0,1 dan atau FIF kurang dari 10,0.
Pada uji heteroskedastisitas menunjukkan scatter plot tidak membentuk pola yang jelas seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Pada uji Durbin-Watson menunjukkan nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU, yaitu dengan nilai DU pada nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan N60 dengan signifikansi 5% menghasilkan perhitungan DU sebesar 1,6889 lebih kecil dari Durbin-Watson sebesar 2,134 lebih kecil dari 4 kurang DU sebesar 2,311. Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson menunjukkan bahwa data-data tersebut tidak ada gejala autokorelasi, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini. Pada tabel di atas menghasilkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 3,207 plus 0,003 X1 plus 0,003 X2 min 0,122 X3. Dari persamaan regresi linear tersebut dapat diartikan, pertama, berdasarkan persamaan regresi linear di atas, jika AUM meningkat 100%, maka kinerja reksadana syariah akan meningkat sebesar 0,003%. Kedua, berdasarkan persamaan regresi linear di atas, jika JI meningkat 100%, maka kinerja reksadana syariah akan meningkat sebesar 0,003%. Dan terakhir, berdasarkan persamaan regresi linear di atas, jika BI 7-day repo rate meningkat 100%, maka kinerja reksadana syariah akan menurun sebesar 0,122%. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil uji hipotesis yang terdiri dari uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Pertama, uji T parsial. Berdasarkan tabel T parsial di atas, diperoleh nilai T tabel sebesar 2,00324, sehingga dapat diketahui nilai T hitung variabel AUM yaitu 2,009 dan nilai T tabel sebesar 2,00324. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel atau H1 diterima, menunjukkan bahwa variabel AUM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Kedua, diketahui nilai T hitung variabel JI yaitu 1,138 dan nilai T tabel sebesar 2,00324. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel atau H2 ditolak dan menunjukkan bahwa variabel JI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi. Dan yang terakhir, diketahui nilai T hitung variabel BI 7-day repo rate yaitu minus 0,836 dan nilai T tabel sebesar 2,00324. Hal tersebut menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel atau H3 ditolak dan menunjukkan bahwa variabel BI 7-day repo rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Lalu, pada uji F simultan, diperoleh nilai F yang didapat adalah 2,284 dan nilai signifikan F sebesar 0,089. Nilai F hitung 2,284 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 2,77, menandakan tidak terdapat pengaruh simultan antara variabel AUM, JI, dan BI 7-day repo rate terhadap kinerja manajer investasi syariah. Pada tabel koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa nilai dari R-square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,061 atau 6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel AUM, JI, dan BI 7-day repo rate memiliki pengaruh sebesar 6,1% dalam kinerja manajer investasi syariah. Sedangkan sisanya 93,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan pembuktian hipotesis. Pertama,
pengaruh aset under management terhadap kinerja manajer investasi syariah. Tingkat AUM secara langsung mempengaruhi kinerja reksadana syariah, karena semakin besar tingkat AUM, maka seorang manajer investasi cenderung akan memperbesar alokasi di saham yang berkapitalisasi besar dan memiliki likuiditas yang tinggi. Dengan besaran AUM yang dimiliki, hal ini dapat menghindarkan seorang manajer investasi tidak akan membuat kebijakan dengan membelikan saham small caps dan kurang liquid, di mana saham small caps cenderung memiliki sifat harga yang mudah sekali melonjak tinggi dan penurunan harga secara drastis, sehingga dapat menimbulkan masalah baru seperti market bearish atau terjadinya kerugian besar-besaran akibat pembelian pada saham small caps tersebut. Dari hasil penelitian ini, tidak adanya bukti empiris bahwa variabel AUM tidak mempengaruhi suatu kinerja manajer investasi itu sendiri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Rudianto yang menyatakan bahwa tingkat AUM yang tinggi tidak selalu berarti bahwa kinerja reksadana syariah tersebut baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode penelitian tersebut, tingkat AUM memiliki pengaruh terhadap kinerja manajer investasi syariah sehingga mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dalam bentuk reksadana syariah saham yang memiliki tingkat AUM yang tinggi. Yang kedua, pengaruh Jakarta Islamic Index terhadap kinerja manajer investasi syariah. Faktor JII tidak secara langsung menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Kondisi ini juga diperkuat bahwasanya reksadana syariah di Indonesia didominasi oleh reksadana yang menginvestasikan dananya melalui efek yang bersifat hutang. Dengan porsi dana investasi yang lebih sedikit terhadap efek berbentuk saham, maka JII dinilai sangat kecil pengaruhnya terhadap reksadana syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2018. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti pada tahun 2016, Putra Tama pada tahun 2007, dan Ali pada tahun 2012. Yang ketiga, pengaruh BI 7-day repo rate terhadap kinerja manajer investasi. Pengaruh negatif dari BI 7-day repo rate tidak terjadi secara signifikan sebab berbeda dengan reksadana pada umumnya. Secara teoritis, pembeda reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen pada portofolio yang dikategorikan halal dan diawasi oleh DPS. Dikatakan halal jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi terbebas dari riba, maisir, dan goror. Dengan demikian, dalam operasionalnya, emiten yang menjadi target investasi reksadana syariah adalah emiten syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga, sebab bunga di dalam pandangan ekonomi Islam dikategorikan sebagai salah satu bentuk riba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reksadana syariah sangat berpotensi menjadi reksadana unggulan karena tidak terikat dengan BI 7-day repo rate, sehingga para investor dapat menginvestasikan dananya pada reksadana syariah tanpa harus khawatir dengan kondisi BI 7-day repo rate yang terus berfluktuatif. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dilakukan oleh Trivanto, Najmuddin Sulistiandari pada tahun 2015, Azkiyah pada tahun 2017, dan Nur Laili pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan reksadana syariah di Indonesia di masa mendatang. Pertama, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh AUM terhadap kinerja manajer investasi syariah. Tetapi seorang manajer investasi syariah tidak perlu khawatir apabila terjadinya penurunan tingkat AUM akibat faktor market yang tidak mendukung. Hal yang perlu dikhawatirkan oleh seorang manajer investasi akibat adanya penurunan AUM diakibatkan oleh adanya penarikan dana oleh investor dalam jumlah yang besar yang dapat mempengaruhi ketidakpercayaan investor terhadap perusahaan reksadana syariah tersebut. Yang kedua, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh JII terhadap kinerja manajer investasi syariah. Tetapi dengan menggunakan JII sebagai benchmark suatu reksadana syariah menandakan bahwa saham-saham yang dikelola oleh perusahaan reksadana syariah tersebut adalah saham-saham yang memenuhi unsur-unsur syariah.
seperti memperhitungkan unsur halal dan haram, operasional bukan dari riba, dan permodalan perusahaan yang bukan mayoritas hutang. Dan yang ketiga adalah dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh BI 7-day repo rate terhadap kinerja manajer investasi syariah. Tetapi dengan tidak adanya pengaruh BI 7-day repo rate terhadap kinerja manajer investasi syariah menunjukkan bahwa reksadana syariah tidak perlu khawatir dengan kondisi tingkat bunga yang semakin fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, variabel AUM secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Kedua, variabel JI secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Yang ketiga, variabel BI 7-day repo rate secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Dan yang keempat, variabel AUM, JI, dan BI 7-day repo rate secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajer investasi syariah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Abdillah dan Ibu Ida Syafrida. Semoga penelitian saya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat dikembangkan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih baik daripada penelitian saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.